Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang reksadana. Apa sih reksadana itu? Nah, sebelum kita ke bagian selanjutnya, saya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Rizka Karolina Putri sebagai moderator, dan kemudian ada rekan saya Arifah Rohana, Muhammad Giri Pratama, dan Muhammad Mehdi Mehdafikia. Tonton video kami sampai selesai ya. Pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata reksadana ini? Yap, betul, bahwa reksadana ini memang salah satu jenis investasi. Nah, sebelum kita membahas tentang reksadana secara lebih rinci lagi, kita harus tahu apa sih investasi itu dan mengapa sih kita tuh perlu investasi. Jadi, investasi itu adalah kegiatan mengumpulkan uang untuk disimpan dengan ditempatkan pada instrumen keuangan tertentu demi mengharapkan kenaikan nilai di masa depan. Jadi, investasi itu adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang kalian miliki saat ini. Sederhananya, kalian itu bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, tujuan kalian ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, ataupun membuka usaha. Nah, mengapa kita harus investasi? Di zaman sekarang ini, orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Kebutuhan dan keinginan ini semakin sulit untuk dibedakan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang. Gaya hidup yang semakin kompleks pun membuat orang memiliki banyak tuntutan guna menunjang gaya hidupnya. Untuk memenuhi semua tuntutan tersebut, tentu tidaklah cukup dengan hanya mengandalkan gaji ataupun uang jajan yang diberikan orang tua. Untuk itu, penting untuk mencari cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan yang ada. Salah satu cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki adalah dengan melakukan investasi. Ada banyak jenis investasi yang bisa kalian coba untuk memulai masa depan yang cerah. Misalnya, ada emas, deposito, saham, properti, reksadana, obligasi, forex trading, dan valuta asing. Namun di video ini, kami akan membahas tentang reksadana saja, teman-teman. Kita akan membahas tentang reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini bisa berupa perorangan ataupun perusahaan. Nantinya, ia akan menginvestasikan dana kita ke berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal dan selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Apa itu portofolio efek? Portofolio efek adalah surat berharga, yaitu seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Ada 3 unsur penting dalam reksadana. Yang pertama, adanya pengumpulan dana dari masyarakat baik individu maupun institusi. Dengan melakukan pengumpulan dana dari para pemodalnya, memungkinkan para pemodal yang memiliki dana minim ikut andil berinvestasi dalam bentuk efek. Yang kedua, investasi bersama dalam bentuk portofolio efek, di mana yang dimaksud portofolio efek adalah surat berharga, saham, obligasi, dan deposito. Yang ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik para investor. Manajer investasi sebagai
pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah dan mengelola portofolio investasi. Selanjutnya, peluang reksadana di Indonesia. Yang pertama, dapat mengumpulkan aset produktif. Aset produktif adalah aset yang menghasilkan keuntungan. Kedua, syarat menjadi investor dipermudah. Ketiga, pilihan investasi reksadana semakin bervariasi. Yang keempat, penurunan BI rate. Yang kelima, percepatan pertumbuhan ekonomi. Tantangan reksadana di Indonesia. Yang pertama, faktor kondisi mikro yang tidak mendukung, misalnya kekurangan informasi bisnis, lemah dalam promosi, dan sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik. Yang kedua, situasi bisnis yang masih kurang baik, contohnya kurangnya percaya diri dalam berbisnis, perencanaan yang kurang matang, dan takut mengambil resiko. Yang ketiga, strategi dalam memilih reksadana. Cara investasi reksadana. Yang pertama, tentukan reksadana yang sesuai dengan profil resiko Anda. Profil resiko terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe konservatif, tipe moderat, dan tipe agresif. Cara kedua, mencari informasi lebih lanjut mengenai reksadana. Yang ketiga, memilih produk reksadana yang sesuai dengan jenis reksadana Anda. Yang keempat, setelah menentukan akan berinvestasi di mana, Anda dapat memulainya dengan cara membeli. Jenis-jenis reksadana di Indonesia. Yang pertama, reksadana campuran, yaitu mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasi dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang keempat, reksadana saham, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang kelima, reksadana terproteksi, merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal apabila pemegang unit penyertaan memegang reksadana tersebut hingga jatuh tempo melalui mekanisme pengelolaan portofolio investasi. Manfaat berinvestasi reksadana, yaitu kemudahan untuk berinvestasi, dikelola manajemen profesional, diversifikasi investor, likuiditas tinggi, hasil investasi, transparansi informasi, dan keamanan dana nasabah. Resiko investasi reksadana. Yang pertama, penurunan nilai aktiva bersih atau NAB. Yang kedua, resiko likuiditas. Yang ketiga, resiko perubahan ekonomi dan politik serta peraturan perpajakan. Yang keempat, ada resiko pasar dan globalisasi. Sebagai yang terikat reksadana, manajer investasi, bank kustodian, lembaga profesi yang terikat lainnya, Bapepam, akuntan publik, konsultasi hukum, dan notaris. Hak investor reksadana, hak untuk memperoleh pembagian investasi, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh penyertaan, hak untuk mendapat surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan, hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih NAB setiap harinya, hak untuk memperoleh laporan-laporan reksadana, hak atas hasil likuiditas secara proporsional jika reksadana dibubarkan.
Tema reksadana, manajer investasi dan bank kustodian membuat perjanjian bersama yang disebut kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak tersebut mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, reksadana terbentuk. Kontrak investasi kolektif ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di reksadana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksadana yang terdaftar di bank kustodian. Selanjutnya, investor tersebut akan mendapat unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan reksadana, dan hasilnya ada saham, obligasi, instrumen pasar uang. Video pembahasan tentang reksadana dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bisa membantu kalian dalam memahami apa itu reksadana. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.